Kehamilan memasuki minggu ke-8, di mana seharusnya janin sudah bertambah besar, dan kita juga bisa melihat dari tanda-tanda subjektif dari si ibu yang seharusnya mual muntahnya bertambah parah ya, karena peningkatan hormon beta HCG, hormon yang ada pada kehamilan. Dia semakin mencapai puncak di 10 minggu, dan itu yang menyebabkan si ibu jadi mual muntah parah. Kemudian tiba-tiba terjadi ada flek, meskipun tidak banyak tapi darahnya keluar dan tidak berhenti-berhenti. Lalu si ibu ini melakukan kontrol, dan pada saat pemeriksaan kita tidak melihat adanya pertambahan dari ukuran janin. Sementara dari pemeriksaan sebelumnya kita sudah bisa melihat detak jantung ya. Jadi detak jantung janin dan embrio itu sudah kita bisa lihat dari minggu ke-6. Dan prinsipnya adalah begitu kita bisa melihat embrio, artinya kita bisa melihat wujud dari embrio, jelas detak jantung sudah harus ada. Jadi tidak mungkin embrionya ada, wujudnya ada, tapi tidak ada detak jantung. Itu artinya kehamilan sudah berhenti berkembang. Ini kita tunjukkan pada si ibu ya, bahwa aliran darah di sekitar rahimnya itu yang menunjukkan aliran darah dari ibunya, artinya detak jantung si ibu sendiri, detak jantung dari pembuluh darah yang mengisi di rahim. Pada saat kita tuju ke daerah embrio, tidak ada terlihat aktivitas aliran darah ataupun detak jantung sama sekali ya. Jadi ini sudah menjadi pembukti bahwa kehamilan itu berhenti berkembang di 6 minggu 1 hari. Jadi kira-kira udah 2 minggu yang lalu ini hamilnya tidak bertumbuh lagi. Dan kehamilan yang begitu sudah tidak berkembang, praktis semua hormon di ibunya kan akan langsung berhenti. Hormon beta HCG-nya langsung menurun, rasa subjektif hamilnya juga dia kemudian menghilang ya. Kadang muncul kontraksi flek yang menunjukkan bahwa itu adalah mulai sebagai reaksi benda asing yang akan ditolak oleh tubuh kita ya. Jadi tubuh akan mulai mengeluarkan reaksi untuk menolak dia keluar, untuk membersihkan ya. Namun kadang-kadang ada yang tertahan di dalam, jadi membutuhkan upaya untuk mengevakuasi, membersihkan, yaitu dengan kuretase ya. Jadi banyak sekali yang membiarkan kadang-kadang sampai nantilah bu, ditunggu sebulan ya. Bukan begitu masalahnya, ditunggu sebulan dia tidak berkembang malah jadi aneh-aneh, bisa jadi hamil anggur, malah justru membawa hal yang lebih bermasalah pada ibunya ya. Jadi ini janinnya sudah tidak berkembang. Jadi kita harus mengupayakan untuk segera mengevakuasi. Ya, mengevakuasinya apakah dengan cara obat atau dikuret atau kita suction, yaitu masing-masing ada metodenya, dan semua itu menjadi pilihan ya. Jadi bukan salah satu cara selalu lebih baik dengan cara yang lain. Misalnya dengan minum obat ya bisa keluar bersih, oke. Tapi kalau memang minum obat kemudian ada sisa, kita harus melakukan kuret. Pada prinsipnya harus sampai bersih, tes hamilnya harus sampai negatif kembali pada saat kontrol. Tidak boleh ada sisa kehamilan sedikit pun yang berkembang, bahkan bisa menjadi hamil anggur. Ya itu prinsipnya. Nah, masalah penyebab-penyebabnya kita harus telusuri pada nanti saat ibu ini mulai merencanakan untuk kehamilan berikutnya.